Suatu saat Anda ingin menyampaikan sesuatu kepada anak, tetapi jawaban anak adalah, "Iya, nanti, tunggu, bentar." Atau malah anak melengos dan keluar dari ruangan itu, pergi meninggalkan Anda. Atau Anda bayangkan lagi situasi seperti ini ketika Anda dan anak sedang berbicara, tiba-tiba anak merasa tersindir, menolak, atau malah menyerang Anda balik. Reaksi Anda mungkin marah, kecewa, dan tergoda untuk meninggikan suara. Mungkin itulah contoh miskomunikasi yang Anda alami saat ini. Sayangnya hal ini sering dibiarkan. Akhirnya miskomunikasi menggerogoti hubungan orang tua dan anak. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 18 ayat 21 mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan terang ayat ini mengingatkan kita bahwa kata-kata yang kita ucapkan memiliki kekuatan yang besar. Betapa besar pengaruhnya kata-kata itu, terutama di dalam keluarga kita. Ketika orang tua dan anak mengalami miskomunikasi, hubungan mereka menjadi tegang. Anak mungkin merasa tidak dimengerti atau tidak dihargai oleh orang tua mereka. Sementara orang tua juga di sisi lain merasa frustasi. Akibatnya hubungan yang seharusnya dipenuhi dengan cinta berubah menjadi penuh dengan ketegangan. Demikianlah miskomunikasi menjadi penyakit yang kronis, merusak, menyakitkan, dan semakin parah dari waktu ke waktu. Miskomunikasi terjadi. Mengapa terjadi miskomunikasi? Sebagai orang tua, mari kenali faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya miskomunikasi. Yang ini akan merusak hubungan antara orang tua dengan anak. Mari kenali agar kita tidak terjebak di dalamnya dan bisa memperbaikinya sehingga tidak merusak hubungan kita dengan anak kita. Faktor yang pertama adalah perbedaan usia dan pengalaman. Perbedaan usia dan pengalaman antara orang tua dan anak seringkali menjadi salah satu penyebab utama terjadinya miskomunikasi. Orang tua dan anak hidup di zaman yang berbeda, dengan ide-ide yang juga berbeda. Misalnya begini, ketika orang tua melihat anaknya tubuhnya ditato, apa reaksi orang tua? Atau ketika anak mencoba berpakaian yang terlalu menantang di mata Anda, bagaimana? Tentu Anda heran, kaget, dan Anda tidak terima. Bagi anak mungkin itu sebuah lifestyle mereka, gaya hidup mereka, kebiasaan mereka. Lalu apa reaksi Anda? Faktor yang kedua adalah ada harapan yang berbeda antara orang tua dengan anak. Orang tua dan anak seringkali memiliki harapan yang berbeda, terutama dalam tujuan hidup. Bayangkan jika anak telah lulus sekolah, ingin mengambil jurusan yang tidak populer, atau jurusan yang Anda tidak inginkan sebagai orang tua. Belum lagi jika sang orang tua ingin anaknya menjalani karir yang stabil, seperti menjadi ASN, dokter, pengacara, bisnismen, dan lain sebagainya, atau meneruskan usaha keluarga. Tanpa pemahaman dan kerendahan hati, hal ini juga bisa memicu terjadinya konflik dan miskomunikasi di tengah-tengah keluarga. Faktor yang ketiga adalah kurangnya keterampilan dalam berkomunikasi. Dibutuhkan keterampilan dalam menyampaikan informasi. Komunikasi yang sehat penting. Berapa banyak orang tua yang sering marah atau menekan ketika anak tidak setuju dengan mereka? Bagaimana jika berhadapan dengan anak-anak remaja mungkin? Orang tua menggunakan jurus terakhir. Pokoknya mami, pokoknya papi, pokoknya kamu mesti begini, dan seterusnya dan seterusnya. Sering terjadi orang tua dan anak tidak mampu berkomunikasi dengan sehat. Misalnya kemampuan untuk mendengar, mengungkapkan perasaan dengan tepat, dan mengatasi konflik dengan sehat. Faktor yang keempat adalah adanya faktor emosi. Boleh dikatakan emosi adalah sebuah penyebab mengapa miskomunikasi menjadi penyakit yang kronis.
Emosi yang kuat seperti marah atau sedih dapat mengganggu komunikasi yang efektif. Ketika emosi menguasai orang, cenderung mengatakan kata-kata yang mereka tidak maksudkan atau salah pahami apa yang dikatakan orang lain. Terjadi miskomunikasi, kesalahpahaman. Demikian bisa terjadi juga pada orang tua jika Anda tak mengendalikan emosi Anda. Nah, miskomunikasi sebagai penyakit kronis dalam hubungan orang tua dan anak perlu diatasi dengan serius. Mari temukan 5 cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan memperkuat komunikasi dengan anak Anda. Cara yang pertama adalah meminta bimbingan dari Tuhan, meminta bimbingan dari Roh Kudus. Yohanes pasal 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mintalah Roh Kudus untuk membimbing Anda, karena hikmat Tuhan tidak pernah gagal. Dengan bimbingan Roh Kudus, Anda akan tahu cara berkomunikasi dengan lebih baik, mengatasi perbedaan dan membangun hubungan yang lebih kuat. Cara yang kedua adalah, mari belajar untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak. Meningkatkan keterampilan mendengarkan. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 mengingatkan kita bahwa, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Dan juga dalam Amsal pasal 18 ayat 13 berkata, jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Mari orang tua, mendengar merupakan kunci untuk memahami. Sadarkah kita bahwa anak juga adalah manusia yang ingin didengar? Mungkin Anda mau yang terbaik untuk dia, namun janganlah abaikan pendapatnya. Belajarlah untuk mendengar anak, hargai pendapatnya meskipun Anda tidak setuju. Yang ketiga adalah komunikasikan kebenaran dengan penuh kasih sayang. Efesus pasal 4 ayat 15 turut menasihatin kita. Menyatakan hal-hal yang benar dengan hati yang penuh kasih, sehingga dalam segala hal kita makin lama makin menjadi sempurna sama seperti Kristus yang adalah sempurna. Anda tentu ingin anak Anda memahami Anda, mendengarkan pendapat Anda. Namun ingat, cara menyampaikan pesan sama pentingnya dengan pesan itu sendiri. Usahakanlah agar apapun yang Anda sampaikan dibungkus dengan kasih. Hindari memaksa, menekan, apalagi merendahkan pendapat anak. Yang keempat adalah menjaga emosi. Dalam Amsal pasal 15 ayat 1 mengajarkan kita bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Mengendalikan emosi adalah kunci untuk komunikasi yang efektif. Seruat apapun pembicaraan Anda dengan anak Anda, usahakanlah untuk tak terbawa emosi. Semakin tinggi emosi Anda, semakin sulit Anda untuk mendengarkannya. Bahkan di dalam Efesus pasal 6 ayat 4 di sana juga dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Betul, kita perlu mengajarkan apa yang benar, tapi hendaklah semua dibalut dengan kasih sayang. Hendaklah kita tak memancing emosi anak. Bimbinglah mereka dengan lemah lembut sesuai ajaran firman Tuhan. Dan yang kelima adalah menghargai perbedaan. Roma pasal 12 ayat 10 mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Anak juga perlu dihormati, anak juga perlu dikasihi. Menghargai perbedaan antara orang tua dengan anak adalah bagian yang penting dari komunikasi yang sehat. Orang tua perlu belajar untuk menghargai pandangan anak. Menghormati perbedaan ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan penuh dengan pengertian. Nah, itu tadi 5 cara mengatasi miskomunikasi antara orang tua dengan anak atau dengan siapapun. Jadi jangan khawatir ya, miskomunikasi itu bisa diobati.
untuk orang tua yang hebat di luar sana. Jelas ya bahwa miskomunikasi memang penyakit kronis, tapi jangan takut, bisa diobatin. Caranya orang tua mau belajar untuk mendengar dan memahami anak, karena bagaimanapun anak adalah seorang manusia dan ia patut didengar. Anak adalah berkat dari Tuhan. Yuk, mari kasihi dan perhatikan mereka. Tuhan memberkati.